Udara dingin malam menerobos celah-celah asrama pesantren, membawa aroma tanah basah dan embun yang menempel di dedaunan. Arya memeluk tubuhnya erat-erat, berusaha menghangatkan diri dari dinginnya malam. Di teras asrama, dia duduk termenung, pandangannya kosong tertuju ke langit malam yang gelap. Sebuah bayang-bayang kematian kian membayangi hatinya, membuat jantungnya berdegup tak menentu. Arya teringat mimpi buruknya tadi malam. Mimpi yang sama, yang sudah menghantuinya beberapa minggu terakhir. Mimpi tentang keluarganya di kampung sawah, kampung halamannya yang terletak di kaki gunung. Dalam mimpinya, dia melihat rumah keluarganya terbakar, terlihat siluman menghilang di balik asap, dan mendengar jeritan ibunya yang meminta tolong. Sejak beberapa bulan terakhir, Arya sering mendapat firasat buruk tentang keluarganya. Keluarga yang sudah lama ia tinggalkan untuk menuntut ilmu agama di pesantren. Ayahnya, Pak Suparno, sering menelepon dengan suara panik dan gelisah. Ibunya, Bu Sri, terdengar lesu dan tak bersemangat. Adiknya, Rina, menangis setiap malam dalam telepon. "Ada apa dengan keluargaku?" bisik Arya dalam hati, suaranya bergetar. Arya mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Dia teringat cerita yang sering diceritakan oleh neneknya tentang kakek buyutnya, Mbah Buyut Karto. Mbah Buyut Karto, kakek buyutnya yang dulunya miskin, mendadak kaya raya setelah membuat perjanjian gaib dengan penguasa gunung. Kekayaan itu membawa kemakmuran bagi keluarga, tapi sekaligus membawa petaka. Sejak Mbah Buyut meninggal, satu persatu anggota keluarga kita meninggal dengan cara yang aneh, kata neneknya suatu ketika. Paman Sutrisno meninggal karena sakit misterius setelah mendapatkan harta warisan. Paman Suwarno hilang di hutan saat mencari kayu dan ditemukan dalam keadaan yang mengerikan. Paman Rasidi terjatuh dari pohon kelapa saat mengambil kelapa untuk sesajen. Cerita itu selalu menghantui pikiran Arya, terutama setelah kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarganya belakangan ini. Arya merasa ada kutukan yang membayangi keluarga mereka. Dia harus menolong keluarganya. "Aku harus pulang," bisik Arya dalam hati. "Aku harus menyelamatkan keluargaku." Arya bangkit dari duduknya. Dia bertekad untuk pulang ke kampung halamannya. Dia harus menghadapi kutukan yang mengancam keluarganya. Dia harus menemukan cara untuk melepaskan keluarganya dari kutukan itu. Dia berjalan masuk ke dalam asrama. Dia berencana untuk berpamitan kepada kiai dan meminta izin untuk pulang. Dia harus mencari cara untuk menghilangkan bayang-bayang kematian yang mengancam keluarganya. Perjalanan panjang yang ditempuh Arya akhirnya berakhir. Dia tiba di kampung sawah, kampung halamannya yang terletak di kaki gunung pada malam hari. Udara dingin dan lembab menyelimuti kampung itu. Hanya beberapa lampu yang menerangi jalan setapak di antara rumah-rumah tua yang terbuat dari kayu. Arya berjalan menuju rumah neneknya, rumah yang terletak di pinggir sungai. Hawa dingin menusuk tulang dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ada rasa tak nyaman yang merayap dalam hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dia. "Arya, kamu sudah pulang," ujar neneknya dengan wajah pucat dan lesu ketika Arya membuka pintu. Arya mendekati neneknya dan memeluknya erat. Dia mencium aroma harum bunga melati yang selalu menempel di baju neneknya. "Nenek, aku khawatir dengan keluarga kita," ujar Arya. "Aku mendengar banyak cerita aneh tentang keluarga kita. Aku ingin mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi." Neneknya menarik napas dalam-dalam. "Arya,
Sudah lama aku ingin menceritakan ini padamu, tapi aku takut kamu akan takut, ujar neneknya. Arya menatap mata neneknya dengan penuh perhatian. Dia tahu neneknya menutupi sesuatu yang penting dari dia. Embah Buyut Karto, kakek buyutmu, memperoleh kekayaan luar biasa setelah membuat perjanjian gaib dengan penguasa gunung, ujar neneknya. Kekayaan itu membawa petaka bagi keluarga kita. Sejak Mbah Buyut meninggal, satu persatu anggota keluarga kita meninggal dengan cara yang aneh, ujar neneknya dengan suara gemetar. Paman Sutrisno meninggal karena sakit misterius setelah mendapatkan harta warisan. Paman Suwarno hilang di hutan saat mencari kayu dan ditemukan dalam keadaan yang mengerikan. Paman Rasidi terjatuh dari pohon kelapa saat mengambil kelapa untuk sesajen. Arya terdiam, ketakutan mencengkeram hatinya. Dia mengerutkan kening dan menatap neneknya dengan tak percaya. "Apakah ada kutukan yang mengancam keluarga kita?" tanya Arya. Neneknya mengangguk perlahan. "Aku takut sekali menceritakan ini padamu, Arya," ujar neneknya. "Tapi aku takut kutukan itu akan menimpa kamu juga." "Bagaimana cara menghilangkan kutukan itu?" tanya Arya. "Di mana kita bisa mencari pertolongan?" "Aku tak tahu, Arya," jawab neneknya. "Tapi aku percaya ada orang yang bisa membantu kita. Ada sebuah pesarean wali yang terkenal di kota ini. Di sana ada seorang juru kunci yang dianggap memiliki kekuatan spiritual untuk menolong kita." Arya mendengar kata-kata neneknya dengan teliti. Dia bertekad untuk mencari pertolongan dari juru kunci itu. Dia harus menyelamatkan keluarganya dari kutukan yang mengancam mereka. Arya memeluk neneknya erat-erat. "Jangan khawatir, Nenek," ujar Arya. "Aku akan mencari cara untuk menghilangkan kutukan ini. Aku tidak akan membiarkan kutukan ini menimpa keluarga kita." Neneknya mengangguk perlahan. "Aku percaya padamu, Arya," ujar neneknya. "Kau adalah anak yang kuat dan berani. Kau pasti bisa mengatasi kutukan ini." Arya menatap mata neneknya dengan penuh keyakinan. Dia bertekad untuk mencari cara untuk menghilangkan kutukan yang mengancam keluarganya. Dia akan berjuang sampai akhir untuk menyelamatkan keluarga tercintanya. Malam itu, Arya berpamitan kepada neneknya. Dia bertekad untuk mencari pertolongan dari juru kunci di pesarean wali yang terkenal di kota. Neneknya memberikan beberapa nasihat dan doa untuknya. Arya melangkah keluar dari rumah neneknya dan mulai berjalan menuju kota. Jalanan di kampung sawah dan sepi. Hanya beberapa rumah yang masih menyala lampunya. Angin berhembus kencang membawa aroma tanah basah dan daun kering. Arya merasa takut dan cemas. Dia merasakan ada sesuatu yang mengawasi dia, seolah-olah ada makhluk gaib yang mengintai di balik pohon-pohon yang menjulang tinggi. Arya terus berjalan dengan hati-hati. Dia mencoba menenangkan diri dengan mengucapkan doa dan mengingat pesan Kiai di pesantren. Kiai mengajarkan dia tentang pentingnya iman dan keberanian dalam menghadapi cobaan. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Arya akhirnya tiba di kota. Kota itu terlihat ramai dan hidup. Lampu-lampu berkelap-kelip menerangi jalanan. Suara kendaraan berlalu lalang menciptakan suasana yang bising. Arya mencari pesarean wali yang dimaksud neneknya. Dia bertanya kepada beberapa orang dan akhirnya mendapatkan petunjuk tentang lokasi pesarean itu. Pesarean itu terletak di tengah kota, dekat dengan sebuah sungai. Suasana di pesarean itu tenang dan penuh khidmat. Ada beberapa makam tua yang dihiasi dengan batu nisan yang indah. Pohon-pohon besar menjulang tinggi menaungi area pesarean. Arya merasa tenang setelah tiba di pesarean itu.
Dia mencoba menenangkan diri dan bersiap untuk mencari juru kunci yang dimaksud neneknya. Arya berjalan masuk ke dalam area pesarean. Dia mencoba mencari orang yang bisa memberikan petunjuk tentang lokasi juru kunci itu. Dia mendekati seorang pria tua yang sedang duduk di bawah pohon besar. Pria itu berpakaian sederhana dan berwajah tenang. "Maaf, Pak," ujar Arya. "Apakah Bapak tahu di mana juru kunci pesarean ini berada?" Pria tua itu menatap Arya dengan sorot mata yang tajam. "Kenapa kamu mencari juru kunci ini?" tanya pria itu. Arya menceritakan tentang kutukan yang mengancam keluarganya. Dia berharap pria tua itu bisa memberikan petunjuk tentang lokasi juru kunci itu. Pria tua itu terdiam sejenak setelah mendengar cerita Arya. Dia menatap Arya dengan sorot mata yang dalam. "Aku adalah juru kunci pesarean ini," ujar pria tua itu. "Apa yang bisa kubantu?" Arya terkejut mendengar perkataan pria tua itu. Dia tidak menyangka bahwa pria tua itu adalah juru kunci yang dicarinya. Arya kemudian menceritakan tentang kutukan yang mengancam keluarganya dengan lebih rinci. Dia berharap juru kunci itu bisa membantu menghilangkan kutukan itu. Arya menceritakan kisah keluarga yang dihantui kutukan dengan detail. Dia menceritakan tentang kematian paman-pamannya yang misterius, kekayaan yang tiba-tiba didapat oleh Mbah Buyut Karto, dan juga firasat buruk yang terus-menerus menyerang keluarganya. Juru kunci, pria tua berwajah tenang yang memperkenalkan diri sebagai Mbah Suwondo, mendengarkan cerita Arya dengan saksama. Matanya berbinar seolah menembus jiwa Arya. Setelah Arya selesai bercerita, Mbah Suwondo terdiam sejenak. Dia memperhatikan wajah Arya yang penuh kecemasan dan ketakutan. "Anak muda," ujar Mbah Suwondo. Suaranya lembut tapi menenangkan. "Kutukan yang mengancam keluargamu berasal dari perjanjian gaib yang dibuat oleh Mbah Buyutmu dengan penguasa gunung." Arya mengangguk perlahan. Dia sudah menduga hal itu. Hanya dengan memutus perjanjian itu, kutukan bisa terlepas, ujar Mbah Suwondo. "Kau harus datang ke puncak gunung, anak muda. Di puncak gunung itu ada sebuah sumur yang menjadi titik kunci perjanjian gaib. Kau harus menemukan sumur itu dan membebaskan keluargamu dari kutukan." Arya menatap Mbah Suwondo dengan penuh harap. Dia merasa lega mendengar kata-kata Mbah Suwondo. Seolah-olah sebuah cahaya harapan menyeruak di dalam hatinya. "Bagaimana caranya memutus perjanjian itu?" tanya Arya. "Apa yang harus kulakukan?" Mbah Suwondo menyeringai dan menatap Arya dengan sorot mata yang dalam. "Kau harus berani menghadapi penguasa gunung, anak muda," ujar Mbah Suwondo. "Hanya dengan menghadapi dia, kau bisa memutus perjanjian itu." Arya merasa takut mendengar kata-kata Mbah Suwondo, tapi dia bertekad untuk menghadapi cobaan ini. Dia harus menyelamatkan keluarganya. "Aku bersedia menghadapi penguasa gunung," ujar Arya dengan tegas. "Tapi bagaimana caranya memutus perjanjian itu?" Mbah Suwondo memberikan Arya beberapa benda. "Bawa ini ke puncak gunung," ujar Mbah Suwondo. "Garam ini akan membantumu menangkal kekuatan jahat. Benda ini akan membantumu menemukan sumur itu. Dan ini akan membantumu menghadapi penguasa gunung." Arya menerima benda itu dengan penuh rasa syukur. Dia bertekad untuk menjalankan misi ini dengan penuh semangat. Dia harus membebaskan keluarganya dari kutukan itu. Mbah Suwondo mengangguk perlahan. "Semoga Tuhan memberkatimu, anak muda," ujar Mbah Suwondo. "Ingatlah selalu doa dan keimananmu."
Itu adalah senjata terkuatmu dalam menghadapi cobaan ini. Arya berpamitan kepada Mbah Suwondo dan mulai menempuh perjalanan menuju puncak Gunung Merapi. Dia bertekad untuk menjalankan misi ini dengan penuh semangat dan keberanian. Arya melangkah tegap meninggalkan pesarean wali. Dia membawa beberapa benda yang diberikan Mbah Suwondo. Garam, sebuah kompas kuno, dan sebuah liontin berbentuk bulan sabit yang terbuat dari batu akik. Kalung berbentuk bunga melati dari kayu jati yang diberikan Mbah Suwondo tetap melingkar di lehernya. Perjalanan menuju puncak gunung merupakan perjalanan yang mendebarkan. Hutan yang dilewatinya semakin lebat dan gelap. Hawa dingin menyerbu tubuhnya dan membuat giginya bergemeletuk. Arya terus berjalan dengan hati-hati. Dia mencoba menenangkan diri dengan mengucapkan doa dan mengingat pesan Mbah Suwondo. Mbah Suwondo mengajarkan dia untuk selalu mengingat doa dan keimanannya. Itu adalah senjata terkuat dalam menghadapi cobaan. Semakin tinggi Arya mendaki, semakin mengerikan suasana di sekitarnya. Suara angin mengisap daun-daun pohon membuat suasana menjadi menyeramkan. Arya mendengar suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dia dari balik pohon-pohon. Arya berhenti sejenak dan mencoba menenangkan diri. Dia mengeluarkan kompas kuno yang diberikan Mbah Suwondo. Jarum kompas itu berputar dengan cepat dan akhirnya menunjuk ke arah utara. Sumur itu ada di arah utara, bisik Arya dalam hati. Arya melanjutkan perjalanannya menuju arah utara. Dia berjalan melalui jalan setapak yang terjal dan berbahaya. Dia harus berhati-hati agar tidak terjatuh ke jurang. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Arya akhirnya tiba di puncak gunung. Pemandangan di puncak gunung sangat menakjubkan. Langit berwarna kecoklatan dan diliputi kabut yang menebal. Angin berhembus kencang, membuat tulang pinggulnya bergetar. Arya mencoba mencari sumur yang dimaksud Mbah Suwondo. Dia menatap sekitar dengan cermat. Dia mencoba menemukan petunjuk tentang lokasi sumur itu. Arya mengeluarkan liontin berbentuk bulan sabit yang diberikan Mbah Suwondo. Dia menaruh liontin itu di tanah dan menunggu sebentar. Tiba-tiba, liontin itu mulai berputar dengan cepat. Ini adalah petunjuk tentang lokasi sumur, bisik Arya dalam hati. Arya mengikuti arah putar liontin itu. Dia berjalan menuju sebuah gua yang tersembunyi di balik bebatuan. Arya masuk ke dalam gua. Suasana di dalam gua sangat dingin dan lembab. Arya merasakan ada sesuatu yang mengawasi dia. Seolah-olah ada makhluk gaib yang mengintai di dalam gua. Arya terus berjalan dengan hati-hati. Dia mencoba mencari sumur yang dimaksud Mbah Suwondo. Dia menatap sekitar dengan cermat. Akhirnya Arya menemukan sebuah sumur yang tersembunyi di balik bebatuan. Sumur itu terlihat gelap dan menyeramkan. Air di dalamnya berwarna kehitaman dan berbau busuk. Arya merasakan ketakutan menyerang hatinya. Dia merasakan ada sesuatu yang mengancam dia dari dalam sumur itu. Sumur ini adalah titik kunci perjanjian gaib, bisik Arya dalam hati. Aku harus menghadapi penguasa gunung di dalam sumur ini. Arya menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dia mengingat pesan Mbah Suwondo tentang pentingnya iman dan keberanian dalam menghadapi cobaan. Dia bertekad untuk menghadapi penguasa gunung dan memutus perjanjian gaib itu. Arya berdiri di pinggir sumur.
Dia menatap kedalaman sumur yang gelap dan menyeramkan. Hawa dingin menyerbu tubuhnya dan membuat giginya bergemeletup. Arya mencoba menenangkan diri dengan mengucapkan doa. Dia mengingat pesan Mbah Suwondo tentang pentingnya iman dan keberanian dalam menghadapi cobaan. Dia mengeluarkan garam yang diberikan Mbah Suwondo. Dia menaburkan garam di sekitar sumur itu. Dia berharap garam itu bisa menangkal kekuatan jahat yang mengancam dia. Arya kemudian menatap kedalaman sumur itu lagi. Dia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam sumur itu. Seolah-olah ada mata yang menatap dia dengan tajam. Tiba-tiba, suara teriakan mengerikan terdengar dari dalam sumur. Arya berjingkat mundur dengan takut. Dia menutup matanya erat-erat dan berdoa agar Tuhan melindunginya. Suara teriakan itu semakin keras dan mengerikan. Arya merasa tubuhnya bergetar ketakutan. Dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam sumur. Arya membuka matanya dengan berhati-hati. Dia melihat sesuatu yang bergerak di dalam sumur, sesuatu yang besar dan menyeramkan. Arya mencoba mengucapkan mantra yang diajarkan Mbah Suwondo. Dia berharap mantra itu bisa melindungi dia dari kekuatan jahat. Sesuatu itu mulai naik dari dalam sumur. Arya menutup matanya erat-erat dan terus mengucapkan mantra. Tiba-tiba, sesuatu itu menyentuh tubuh Arya. Arya merasa dingin menyerbu tubuhnya. Dia merasakan ada kekuatan jahat yang menyerang dia. Arya membuka matanya dengan cepat. Dia melihat sebuah sosok penuh misteri berdiri di depannya. Penguasa gunung. Penguasa gunung mempunyai tubuh tinggi besar dan bermata merah menyala. Rambutnya panjang dan kusut. Dia selalu mengenakan jubah hitam yang lusuh. "Kau telah datang, anak muda," ujar penguasa gunung dengan suara berat dan menyeramkan. "Apakah kau ingin membebaskan keluargamu dari kutukan?" Arya merasakan ketakutan menyerang hatinya. Dia mencoba menenangkan diri dengan mengingat pesan Mbah Suwondo tentang pentingnya iman dan keberanian dalam menghadapi cobaan. "Aku ingin membebaskan keluargaku," ujar Arya dengan suara gemetar. "Tapi bagaimana caranya?" Penguasa gunung tersenyum sinis. "Kau harus membayar harganya, anak muda," ujar penguasa gunung. "Kau harus melakukan sebuah ritual pengorbanan. Hanya dengan pengorbanan yang tulus, kutukan itu akan hilang." Arya mengerutkan kening. Dia merasa takut dan ragu. "Apa yang harus kukorbankan?" Penguasa gunung menunjuk ke sumur itu. "Kau harus melemparkan sesuatu yang berharga bagimu ke dalam sumur itu," ujar penguasa gunung. "Hanya dengan pengorbanan itu, kutukan akan terlepas dari keluargamu." Arya terdiam menatap sumur itu. Dia merasakan ketakutan menyerang hatinya. Apa yang harus dia korbankan? Apakah dia harus melepaskan sesuatu yang berharga di hidupnya? Dia memikirkan orang tuanya, adiknya, dan juga neneknya. Dia tidak ingin mereka menderita lagi karena kutukan itu. Tapi, dia juga merasa berat untuk melepaskan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Arya duduk di pinggir sumur, mencoba berpikir dengan tenang. Dia teringat pesan kiai di pesantren yang selalu mengajarkan dia tentang pentingnya tawakal kepada Tuhan. "Hanya Tuhan yang bisa menolongku," bisik Arya dalam hati. Arya berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kekuatan dan petunjuk untuk menghadapi cobaan ini. Setelah berdoa, Arya merasakan sebuah ketenangan menyeruak di dalam hatinya. Dia bertekad untuk menjalankan ritual pengorbanan itu. Dia mencari sesuatu yang berharga bagi dirinya. Arya mencari di saku bajunya. Dia menemukan sebuah kalung yang diberikan oleh ibunya
sebelum dia pergi ke pesantren. Kalung itu berbentuk bunga melati yang diukir dengan indah. Kalung itu merupakan tanda kasih sayang ibunya yang selalu menyertainya. Dengan tangan gemetar, Arya melepas kalung itu dan melemparkannya ke dalam sumur. Dia menutup matanya erat-erat dan berdoa agar Tuhan menerima pengorbanannya. Tiba-tiba, sumur itu bergetar dengan keras. Air di dalamnya berputar dengan cepat. Arya merasakan suasana di puncak gunung semakin mengerikan. Angin berhembus kencang membuat tubuhnya bergoyang. Arya mendengar suara teriakan yang mengerikan dari dalam sumur. Seolah-olah ada makhluk gaib yang sedang berteriak kesakitan. Arya membuka matanya dan melihat penguasa gunung terjatuh ke tanah. Tubuhnya menggeliat-geliat dalam kesakitan. Penguasa gunung menjerit dengan keras sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Arya merasakan suasana di puncak gunung berangsur tenang. Kabut yang menyelimuti gunung berangsur-angsur menghilang. Matahari mulai menyinari puncak gunung dengan cahayanya yang hangat. Arya menyadari bahwa kutukan itu telah terlepas dari keluarganya. Dia merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Dia berhasil menyelamatkan keluarganya dari kutukan yang mengerikan.